Lan kula itu termasuk kenapa saya termasuk senang Habib saya? Ya tentu karena beliau Habib putu negatif. Habib saya itu termasuk Habib yang mempopulerkan syair-syairnya orang sufi. Dan kita tahu, kita ya kaku kabeh ya. Nah orang kutok itu orang kabeh. Orang-orang sufi itu mewarisi Nabi dari segi menikmati sholat. Misalnya Nabi itu kalau sumpek, itu mesti mengoda ngadeg. Terus takok ngene kan, ya Isa Bilal orang teko-teko. Bareng Bilal datang dulu kan nggak ada speaker, Bilal datang. Arifna ya Bilal, masya Allah Bilal teko, aku kayak istirahat, aku kayak ini. Ya. Ke Nabi masyhur ketika wakur roto aini, fisolat tenangnya hatiku nak wes. Coba masalah di dunia begitu banyak dan sementara ini ingin kita selesaikan, nggak pernah selesai. Lalu nikmat kita itu kalau sudah melepas semua masalah itu, kita lepaskan, kita kasihkan sama yang punya masalah itu. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukumnya kita ngajar perempuan itu masalah sebetulnya secara karena itu ajnabiyah. Tapi fakta mentoleransi li ajli ta'lim karena untuk belajar enggak apa-apa. Kalau sudah jadi fakta itu ribet. Dia maunya belajar sama kamu dan sekali kamu tidak mau belajar ke yang lain yang potensi menyesatkan. Jadi fakta bukan masalah nazar lagi, sudah penyelamatan. Ribet kan kalau sudah begitu. Dulu perang itu harusnya 7 November. Bung Tomo datang ke Mbah Hashim, kata Mbah Hashim jangan, Kiai bagian nyeblokno pesawat urung teko. Walhasil nunggu Ki Abbas dari Buntet itu doanya spesial untuk menjatuhkan pesawat. Tanggal 10 datang terus perang dimulai. Dan itu menjadi perang bersejarah karena jenderal malah itu sampai meninggal. Jadi intinya Anda jangan berpikir bahwa negara ini didirikan hanya oleh umarok. Kan sebelum ada negara yang sudah ada itu ulama. Dulu para wali songo sampai para kiai era kemerdekaan itu sudah membentuk satu komunitas. Di situ ada ketua pondok, ada bendahara, ada macam-macam. Sehingga kiai lah yang bisa menggerakkan publik untuk melawan Belanda. Karena kiai ini juga yang memegang otoritas publik. Ketika seorang Basim Asy'ari memfatwakan jihad itu fardhu ain, maka semua orang berpikir harus jihad melawan kehadiran Belanda atau penjajah mana saja. Khusus perempuan yang cantik itu sopan itu tidak baik di dalam komunitas lelaki yang fi qalbihi, karena pikirannya mesti, padahal Mbak tadi bilang gitu maksudnya anut Pak Wahid, ikut mata pelajarannya, tapi pikirannya sampean kan bisa enggak gitu. Fala takhdu'na bil qawli itu hebatnya Quran. Jadi psikologi lelaki juga dibicarakan. Bawaannya lelaki kalau ketemu perempuan cantik kok sopan, kok memberi harapan, itu terus golek dukun mahabbah nih. Kayak apa pinternya Quran? Lah ini sayangnya yang hafal baru 4. Padahal saya satu mobil saja tadi hafal berapa Gus? Pakai satu mobil. Karena pondok saya memang pondok tahfidz. Jadi yang derekno saya banyak yang hafid. Jadi satu kelas kalah dengan satu mobil. Supir saya hafal Quran, penderek saya hafal Quran, yang bawakan tas ya. Oh, kalah jauh itu sudah. Kan kiai tidak hafal Quran. Iya, memang pondok saya pondok tahfidz karena memang pondok tahfidz. Jadi seperti itulah. Masa kamu menyarankan orang tidak sopan? Tidak mungkin kan. Masa kita ngajari santri-santri tidak sopan? Tidak mungkin. Tapi kalau kamu ajari sopan, khusus yang cantik, ketemu lelaki yang seperti itu, akibatnya fayat ma'alladzi fi qalbihi marad. Makanya di kula niku sering didik bojo kula, nak kadang kundangan mbek tangga disangoni 10.000, 5.000 napa wong awam-awam ngoten. Jarak dek duwe iki kudu mbok tuku beras ben aku kowe eling nak tau mangan rezeki kau melarat. Kemarin nek dikai berkat tangga ngoten niku mesti ya. Anak kula asal teng omah tak ken mangan, sak puluhan ta rasane lah tak kon mangan. Ben kula ijek eling nak dagingnya anakku sebagian kau ora duwe. Jadi penghormatan pada pakanan niku kok dadi darah daging terus dadi wong sing tawadhu. Kadang ora kiai saiki nek biasa mangan enak dikai berkat langsung dikekno santri. Yo kadang niate apik. Yo nak ngono tenan kok nang mergo angkuh ngrasa ora doyan. Allah ku pirsa niatem. Asli ora kena dibodoni. Mungkin niatem ya bolo, tapi Allah pirsa jen kowe sombong gak doyan. Paham kan ya? Jadi ini penting. Jadi gue jaga etika. Lah iku pangeran ngajari sampai sebegitu detailnya. Kanjeng Nabi dalam lahirnya juga pernah salah dalam lahirnya. Karena Nabi memberi izin orang-orang munafik gak ikut perang. Salahnya secara fikih adalah kewajiban perang zaman itu
Karena zaman itu memang orang-orang kafir juga merangi kita, sehingga kita dibolehkan merangi. Jangan hanya cerita Nabi perang, berarti perang syariat ada gitu. Nabi perang karena diperangi. Jelas ayatnya, udzina lilladzina yuqatalun, diberi izin bagi yang ngalami yuqatalun, diperangi, baru diberi izin perang. Jangan langsung bangun tidur perang, itu enggak ada ayatnya. Qatilul ladzina yuqatilunakum, merangi yang merangi kamu, wa akhrijuhum ya min haitsu akhrajukum, ngusir yang ngusir kamu. Jadi perang itu akibat, bukan sebab. Akhirnya Nabi itu secara fikih itu salah, secara fikih lah, karena memberi izin orang munafik. Tapi Allah ketika sama Rasulullah Muhammad SAW, karena kekasihnya, ngendikane sudah dimulai, afawwahu angka, Muhammad tenang wae, wis tak sepuro. Cuma aku takok, kena apa kok buka izin? Tapi itu kalimatnya afawwahu dimulai dengan kalimat yang menyenangkan, afawwahu. Jadi ibarat sampean salah sama orang tua, wes sepeda mbok ora pamit itu serapa salah, cuma aku tetap takok alasan apa gitu loh. Tapi bilang wis gak apa-apa Jung, sepeda motor mbok gowo mbok dol iku ora apa-apa, cuma aku takok kena apa. Tapi mukadimahe ora apa-apa sih. Kayak apa Allah sama nabinya? Jadi mengkonfirmasi saja dimulai dengan afawwahu angka, lima adzinta lahum. Wong karwan wong munafik gak ndek ngamal malah mbok ora perang, itu malah ora tau khidmah agama. Jadi makanya terus orang-orang soleh kalau berdoa apa? Waj'al sayyiati man ahbabta, ya Allah jadikan kesalahan saya adalah kesalahan orang yang kau cintai. Cari bangun kalau cek yang titan. Aku kadang yo iri ambek wong goblok. Tahu bangun zaman masih kiai anyaran. Itu rombongan wali. Ning tanjakan bisa macet. Iku bangun karena orang pengalaman wedi nak rime blong piye. Wong di setuan nang pas macet di handrem itu tenang. Semalan jajan teman jajan santai. Kita kok beblak kok santai iki nak gludung piye. Mbok dipikir super banget. Dari bangun kok enak dadi wong apa goblok. Sisi tak takok ya, lah kowe mikir bambu swarga to kan dipikir jenengan nek Gus jenengan kiai ini. Coba wong goblok sak Indonesia ku dipikir pakar-pakar sing dokter. Wono ruwapat tenanan, ngentas kemis sing mlarat sewantai ngopi rokokan.